Tunjukkan apa? Speak up dengan. Silakan. Bawa kupe. Bawa. Tunggu. Kenapa kau makan aku? Kantor perusahaan tambang nikel PT Raihan Catur Putra atau RCP di Desa Torete, Kecamatan Bungku, Pesisir, Morowali, Sulawesi Tengah dibakar massa pada Sabtu 3 Januari 2026 malam. Aksi pembakaran ini dipicu penangkapan terhadap aktivis bernama Arlan Dahrin yang selama ini kerap memberikan pendampingan atas konflik agraria warga dengan perusahaan. Detik-detik penangkapan terhadap Arlan terekam kamera dan videonya viral di media sosial. Meski begitu, penangkapan terhadap Arlan yang juga berprofesi sebagai jurnalis ini berkaitan dengan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis. Warga pun sempat memblokir jalan guna mengadang mobil polisi yang membawa Arlan. Tak cukup sampai di situ, massa mendatangi Polsek Bungku Pesisir untuk menuntut pembebasan Arlan. Mereka menilai penangkapan terhadap Arlan adalah bagian dari kriminalisasi. Kecewa tak diindahkan polisi, warga kemudian mendatangi PT RCP karena mereka menilai penangkapan Arlan berkaitan dengan laporan perusahaan tersebut. Sempat terjadi adu mulut hingga berujung pelemparan obor ke dalam kantor. Alhasil, api dengan cepat melalap bangunan semi permanen tersebut. Adapun kantor tambang saat ini tengah terlibat isu sengketa lahan dengan masyarakat setempat. Konflik dipicu soal dugaan penyerobotan lahan kebun produktif warga. Warga mengklaim aktivitas pertambangan dilakukan di atas lahan milik mereka tanpa adanya penyelesaian pembebasan lahan yang adil. Konflik warga dan kantor tambang tersebut berlangsung sepanjang 2025, bahkan pada bulan Desember lalu, warga menghentikan aktivitas alat berat perusahaan yang beroperasi di area perkebunan. Sementara itu terkait aksi pembakaran kantor PT RCP, Polda Sulteng menerjunkan tim gabungan untuk mengawasi sekaligus menangani kasus pembakaran. Melalui keterangan tertulis Selasa 6 Januari, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Joko Winartono memastikan proses penanganan dilakukan sesuai aturan serta transparan. Joko pun mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Adapun terkait penangkapan Arlan, Kapolres Morowali AKBP Zulkarnain menegaskan bahwa pihaknya memproses sesuai aturan perundangan yang berlaku. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Jadi kaitan dengan Arlan itu yang jelas proses penyidikannya sudah berjalan dari bulan September. Udah bukan waktu yang lama dan itu memang ada komplain-komplain dari masyarakat. Kenapa penanganannya lambat lain sebagainya. Bahkan diadukan ke Polda lain sebagainya. Kita prosedur. Kita panggil 2 kali yang bersangkutan sebagai saksi tidak hadir. Akhirnya perintah membawa sampai kemarin ada viral. Nah, kemarin mereka janji mau dibawa sebagai saksi, tidak hadir juga. Akhirnya setelah janji kita bawalah perintah membawa ke saksi Polsek dan diperiksa di Polsek, udah dikembalikan. Terus akhirnya gelar perkara lain sebagainya, saksi ahli semua sudah dilengkapi lain sebagainya. Udah kita panggil sebagai tersangka. Sekali tidak hadir, mangkir, nggak balas jelas. Sesuai dengan prosedurnya 2 kali tidak hadir. Yang ketiga kali kita perintah membawa jemput paksa. Nah itulah kejadian yang kemarin. Dan ternyata ada yang ini yang perlu kita telusurin. Ada berita-berita hoax yang mungkin berita yang ajakan-ajakan provokasi di sana bahwa ini kaitan dengan RCP. Tidak ada kaitan dengan RCP. Memang pada saat itu mereka ada di sana. Lagi ada kegiatan pemalangan terkait masalah tanah. Dan RCP juga pihak RCP sebelumnya sudah melaporkan secara surat ke kami terkait masalah di situ ada mereka rencana melakukan upaya pengancaman, menyiram bensin dan sebagainya untuk menghentikan itu. Tapi kami belum respon karena ini kaitan dengan masalah pertanahan dan sebagainya. Silakan diskusikan, kami akan bantu. Pada saat itu kami juga sibuk kegiatan-kegiatan pengamanan tahun baru dan sebagainya. Itu kalau salah dari tanggal 28 sampai tanggal 2 suratnya saya terima. Kemudian penangkapan kami juga prosedur dan sebagainya karena memang ini namanya juga kalau dia ketemu baik-baik dan mau diajak pasti tidak lakukan.
Kemudian setelah itu terjadilah mereka rame-rame ke polsek untuk konfirmasi dan sangat membahayakan, membawa obor membahayakan. Dan ini ada asutan ajakan untuk ke lokasi. Mungkin videonya sudah ada semua, kan? Videonya sudah ada beredar dan sebagainya. Itu tidak terbantahkan semuanya. Ada ayo ke sana. Itu kalau saya salah kata-kata inisial Roy itu nggak salah, yang lain sebagainya sesuai dengan itu. Kemudian kami di sana habis pembakaran kami di sana karena waktu jarak dan tempuhnya jauh, memang kami belum sempat di sana sudah habis terbakar. Jadi memang pengamanan tidak kuat di sana. Polsek juga kami mempertahankan polsek juga kalau sana terjadi apa-apa. Kemudian saya dari sana dan malam itu kami olah TKP, alat bukti, saksi-saksi semua kita lakukan penyelidikan dan mengerucutlah kepada beberapa tersangka. Termasuk juga inisial R. Roy itu, yang katanya saya tidak tahu, ternyata baru dengar saya deh jurnalis lain sebagainya, saya tidak dengar. Jadi kaitan dengan penangkapan beliau itu sesuai dengan prosedur terkait masalah pembakaran. Tidak ada kaitan dengan dia kerja dia sebagai jurnalis, saya itu tidak tahu yang mana orangnya. Tidak ada kaitan dengan yang lain-lain. Dan ini sesuai dengan alat bukti yang ada. Makanya prosesnya berjalan dan kita harus tegas kepada pelaku-pelaku itu yang berbuat anarkis dan sebagainya. Kami tidak akan mentolerir itu. Kalau kita tolerir nanti akan terjadi lagi yang seperti ini. Nah, ke depan saya minta pelaku-pelaku yang masih yang belum tertangkap ataupun yang kami identifikasi yang melakukan pembakaran agar menyerahkan diri. Karena kita akan tegas untuk itu. Nah, terkait masalah suara-suara di luar, ini kan kami akan dalami. Ini berita ini dari mana? Berita ini dari mana? Kan telusurin. Itu kami punya IT dan sebagainya untuk terusin itu. Dan kerjasama dengan Polda dan sebagainya. Jelas, saya minta masyarakat jangan terprovokasi dan kita sama-sama menjunjung tinggi ajas praduga tidak bersalah. Kami transparan terkait masalah kasus baik yang masalah si Arlan maupun terkait masalah pembakaran. Yang 3 orang baru kita amankan. Akibat penangkapan kemarin ada yang viral di mana-mana. Itu anggota saya terluka, disabet. Kalau tidak ada perlawanan, saya kira tidak akan terjadi seperti itu. Karena di situ disebutkan bahwa kita melakukan upaya-upaya yang enggak. Itu ada mekanismenya. Kenapa di situ? Karena itu di kampungnya Torete. Kami tidak mau anggota saya konyol di sini. Akhirnya tidak terjaga. Ada brimob dan sebagainya. Ternyata memang benar. Anggota kita ada perlawanan. Kalau seandainya baik, saya kira di situ ada foto dan kita sampai duduk berdua gitu kasar reskrim dan itu ajakan untuk sama-sama. Ternyata tidak. Anggota saya sampai terluka. Semua terbukti. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, saya mengklarifikasi supaya jangan sampai ada kata-kata di luar dan kita akan profesional dan transparan. Silakan kami diawasin dan saya akan bertanggung jawab. Masalah penangkapan, saya kira sudah sesuai dengan SOP dan saya Kapolres juga akan ikut bertanggung jawab masalah itu. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, ini untuk mengklirkan semuanya, jangan ada simpang siur lain sebagainya. Saya berharap masyarakat bisa cerdas, bisa juga tidak provokasi dan tidak termakan berita-berita yang hoax dan sebagainya. Mungkin itu, silakan rekan-rekan, mungkin ada pertanyaan. Pak, kemarin itu kan yang lagi viral itu soal ada kata jurnalis yang salah satu pelaku pembakaran itu, Pak. Hehehe. Jangan kau pengen saya. Kenapa? Saya dari Polsek, saya dari Polres. Duduk silakan duduk baik-baik Pak. Jangan datang begitu. Bukan gembong narkoba ini. Tidak usah Pak. Ayo, duduk. Bukan teroris ini. Supaya keluar kamu harus punya anggaran kemanan. Kita tahu semua itu. Tidak usah main pistol, Pak. Jangan bawa peng-pengan. Ayo ikut aja. Oke. Saya kasih reskrim. Oke. Kami datang. Kami masyarakat, Pak, bukan Iya. teroris, Pak, bukan teroris. Tidak, foto sekarang. Foto sekarang. Jangan begitu. Apa ini? Tidak, Pak. Saya punya hak untuk foto. Nggak bisa. Saya punya hak untuk foto. Tunjukkan. Tunjukkan apa? Speak up dengan itu. Silakan. Bawa kupe. Bawa. Kenapa kau makan aku? Kenapa kau makan aku? Kenapa kau makan aku? Jangan sentuh saya! Jangan sentuh aku! Jangan kasih begitu kan aku tak rasa! Jangan sentuh saya! Jangan sentuh saya! Jangan sentuh saya!
Tiba tuh si alif kita lu tanam tuh. Mampu kantoran oh iko. Di alif kita dulu. Ayo mudanya mau tua ayo. Kita yang lain pokoknya mau tua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.